Baik, jumpa lagi dengan saya Zaki Famalia. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan laba rugi bagian kedua. Yang pertama adalah tentang biaya operasi. Apa itu biaya operasi? Nah, biaya operasi ini adalah biaya yang ditimbulkan di luar proses produksi. Nah, biaya operasi ini biasanya digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari. Yang kedua adalah kegiatan di luar proses produksi. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bagian promosi, keuangan, akuntansi, HRD, dan yang lain itu masuk ke biaya operasi. Nah, yang di video sebelumnya saya menjelaskan adalah mengapa gross profit margin atau gross margin ini harus tinggi. Manfaatnya adalah karena gross profit margin ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, salah satunya adalah di biaya operasi. Nah, dengan gross profit margin yang tinggi, maka biaya operasi bisa ter-backup semua oleh dana yang didapat dari gross profit. Setelah itu sisanya, maka sisa dari gross profit itu menjadi CFO atau cash from operation dari perusahaan. Sehingga kalau gross profitnya tinggi, biaya operasinya bisa di backup oleh gross profit, maka sisanya akan menjadi cash from operation, dan itu adalah salah satu indikator bahwa perusahaan ini cepat dalam memperkaya pemegang saham. Itu. Kalau gross profit marginnya semakin tipis, maka dananya habis untuk biaya operasi. Oleh karena itu, sedikit jatah yang akan didapat oleh pemegang saham. Nah, contohnya ini, yang saya kotak ini adalah penghasilan atau beban lain. Nah, di sini biaya operasi dicatat di sini. Jadi baik keuntungan ataupun penghasilan ataupun biaya operasi itu ada di sini. Selain dari pendapatan dari penjualan, maka semuanya masuk ke sini. Contoh ada keuntungan kurs mata uang asing, penghasilan bunga, itu kan penghasilan masuk ya berarti. Nah, yang lainnya adalah biaya-biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Contoh ini Mayora 2012. Seberapa besar biaya operasi dibanding dengan gross profit-nya? Oke, contohnya ini Mayora 2012, di mana data untuk biaya operasi ada di sini, 2012 dan 2011. Nah, perlu diingat adalah bahwa emiten atau perusahaan yang baik adalah emiten yang punya gross profit margin tinggi. Tingginya gross profit margin akan mengakibatkan perusahaan lebih leluasa untuk bergerak dalam pemenuhan kebutuhan biaya operasi ini. Nah, yang bermasalah adalah biaya operasi yang lebih tinggi daripada gross margin, menandakan perusahaan tersebut tidak bisa memperkaya diri. Kalau tidak bisa memperkaya diri, berarti tidak bisa memperkaya pemegang sahamnya. Tapi mereka hanya memperkaya bagian promosi dan bagian penjualan sebagai contohnya. Karena apa? Karena uangnya atau dananya habis untuk kegiatan biaya operasi. Nah, contoh ini. Unilever tahun 2018 dengan laba bruto 21 triliun ya. Ini 21 juta dikalikan 1 juta karena laporan keuangannya dalam jutaan, maka 21 triliun. Nah,
Biaya operasinya berapa? Biaya operasinya adalah 8,8 triliun. Cara mencarinya adalah laba bruto dikurangi laba usaha. Nah, itu ketemu nanti biaya operasinya. Nah, biaya operasinya adalah 7 triliun ditambah 3 triliun untuk beban umum dan administrasi. Maka totalnya dan dikurangi penghasilan atau beban. Jadi gini, jadi hitung biaya operasi itu adalah beban-beban terkait dengan pemasaran dan penjualan, beban umum lalu dikurangi dengan penghasilan atau beban lain. Nah, ini kan 7 triliun ditambah 3 triliun dikurangi 2 triliun, lalu dikurangkan dengan 21 triliun. Ketemunya adalah 8,8 triliun. Nah, 8,8 triliun itu kalau dipresentasikan adalah 41,9% dari laba. Jadi 41,9% dari laba bruto itu digunakan untuk biaya operasi. Jadi biaya operasi yang ada di Unilever ini tidak sampai menyentuh setengah atau 50% dari laba bruto yang didapat. Cukup bagus. Mayora 2012 dan 2013 perhitungannya sama, jadi laba usaha dikurangi beban dan penghasilan ketemunya nanti biaya operasi. Nah, biaya operasi untuk Mayora ini hanya 10% dari gross profit margin untuk tahun 2012. 2013 perlu hati-hati karena 2013 ini Mayora mendapatkan keuntungan kurs mata uang asing, di mana nanti kalau ini ikut dihitung jadi kurang pas. Jadi laba usahanya adalah 1,3 triliun, lalu laba sebelum pajaknya malah menjadi 1,356 triliun. Jadi agak aneh antara kenapa bisa laba usaha dikurangi dengan biaya operasi kok malah jumlahnya meningkat. Nah, hal ini karena Mayora pada tahun 2013 sukses mendapatkan keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar 308 miliar. Jadi penghitungannya ini harus dikeluarkan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan menjadi bias. Karena pendapatan ini tidak bisa didapatkan secara kontinu. Contoh di 2012 hanya 31 miliar karena pendapatan. Jadi kalau ada yang terlalu kontras seperti ini, maka ini dikeluarkan dulu lalu baru dihitung biaya operasinya. Nah, ternyata setelah ini dikeluarkan biaya operasinya adalah 19% dari gross profit margin. Masih sangat bagus. Gross profit marginnya masih tersisa banyak dibanding dengan biaya operasi yang telah dikeluarkan. Nah, ini contoh perusahaan yang bagus menurut saya. Nah, selanjutnya adalah biaya atau pendapatan lain. Nah, di sini biaya atau pendapatan lain fokus pada biaya keuangan. Nah, saya contohkan di Java ini. Jadi dengan laba usaha 3 triliun, dapatnya atau laba keuangannya tidak sampai 1 triliun, hanya 745 miliar. Nah, pembandingan ini menarik karena apa? Biaya keuangan ini adalah biaya yang biasanya dikeluarkan untuk pembayaran hutang, pembayaran bunga, hutang seperti itu. Jadi umpamanya laba usaha lebih tinggi, sangat jauh lebih tinggi dibanding biaya keuangan, maka ini
perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang memang stabil. Karena apa? Karena biaya keuangan tidak mengganggu atau tidak bermasalah karena laba usahanya lebih tinggi daripada biaya keuangannya. Nah, Java 2019 biaya keuangannya mencapai 23%. Belum menyentuh 0,3. Jadi biasanya batasan aman adalah 0,3. Kalau ini masih sangat aman. Saya contohkan lagi Unilever 2018. Di saat laba usahanya adalah 21 triliun, biaya keuangannya hanya 108 miliar. Sangat jomplang sekali, dan ini menandakan bahwa perusahaan ini bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Karena apa? Karena hutangnya dia sangat kecil, tapi laba usahanya bisa luar biasa besar. Gitu. Ini menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bagus. Hanya 0,8% dari laba usaha, bayangkan, tidak sampai 1%. Tidak akan mengganggu kinerja perusahaan karena adanya hutang ini, karena hutangnya sangat kecil. Gitu. Nah, ini saya contohkan lagi Bumi 2019, laba usahanya 32 miliar. Tapi lihat, beban bunga dan keuangannya 147 miliar. Lebih besar beban bunga dan keuangannya daripada laba usahanya. Nah, ini berarti kan red sinyal atau sinyal merah untuk perusahaan. Loh, kok bisa perusahaan labanya hanya 32 miliar tapi beban bunga dan keuangannya sampai 147 miliar. Nah, ini jadi aneh itu, jadi aneh, dan ini menandakan bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja atau perusahaan ini sedang sakit gitu. Ini salah satu indikator. Jadi mencari indikator perusahaan yang bagus ataupun tidak, salah satunya dari sini gitu. Membandingkan laba usaha dengan beban bunga dan keuangannya. Nah, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah bagaimana kita mengetahui sebenarnya pendapatan murni perusahaan sebelum negara meminta pajaknya. Gitu. Jadi sebenarnya berapa sih pendapatan murninya sebelum perusahaan negara meminta pajaknya? Gitu. Karena apa? Karena pajak penghasilan yang harus dibayarkan itu adalah, yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar 25%. Nah, pembayaran atas pajak ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kenapa? Kita harus menghitung nih sebenarnya apakah perusahaan ini memang membayarkan pajak minimal 25% kepada pemerintah atau tidak. Gampangnya gini, umpamanya perusahaan saja di laporan keuangannya pajaknya sangat rendah di saat labanya itu tinggi, itu menandakan bahwa perusahaan berani membohongi pemerintah. Saat perusahaan berani membohongi pemerintah, maka tidak bisa dipungkiri juga mereka akan membohongi pemilik atau pemegang sahamnya. Maka kita cek antara beban pajak penghasilan dibanding dengan laba sebelum pajak. Kalau hasilnya lebih dari 25%, maka perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang jujur. Bisa kita katakan jujur karena apa? Karena dengan pemerintah dia jujur dalam membayar pajaknya. Begitu. Kalau ini yang saya contohkan, ini lebih dari 25%. Nah, selanjutnya, hal yang penting dari laporan laba rugi yang harus kita ketahui adalah net profit margin-nya. Karena dengan mengetahui net profit margin, sebenarnya kita mengetahui sebenarnya
keuntungannya berapa sih perusahaan setelah dipotong dengan pajak. Nah, net profit margin ini mudahnya adalah pembandingan antara laba bersih dengan penjualan neto. Bila menemukan emiten atau perusahaan dengan net profit margin 10% ke atas, nah ini berarti sinyal perusahaan bagus. Jadi antara laba bersihnya dengan penjualan neto itu masih bersisa 10%, ini berarti perusahaan-perusahaan yang cukup bagus. Saya contohkan ini Era di mana penjualan netonya 24 triliun, pendapatannya 348 miliar. Hasilnya adalah Era di tahun 2017 itu net profit marginnya di angka 14%. Cukup bagus, perusahaan yang cukup bagus. Cukup bagus. Untuk tahun 2017 gitu. Jadi apapun hasil seperti ini itu harus dilihat dalam jangka panjang. Jangan dilihat hanya dalam 1 tahun. Jadi minimal 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi dilihat apakah memang net profit marginnya bisa stabil di angka di atas 10% gitu. Jadi saya contohkan ini hanya 1 tahun, tapi kalau kita meneliti lebih rinci maka dibuatlah 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, Era ini untuk 1 tahun atau di 2017 ini hasilnya cukup bagus karena apa? Karena hasilnya di atas 14%. Selanjutnya yang lebih penting dari semuanya adalah laba bersih dan EPS. Kenapa? Kita ini nanti jadi tahu sebenarnya laba bersihnya berapa. Apakah kenaikan dari penjualan itu menarik atau enggak. Jadi kadang gini, kenaikan penjualan itu tidak serta-merta atau tidak menarik itu bila kenaikan penjualan itu tidak disertai kenaikan laba bersih. Jadi penjualannya naik tinggi tapi laba bersihnya stagnan atau bahkan turun, itu nggak menarik untuk pemilik saham. Jadi kita nanti bisa ngecek, oh sebenarnya kenaikan penjualan itu bisa menaikkan laba bersih enggak? Kalau enggak, buat apa gitu? Ini berarti perusahaan agak aneh juga. Berarti kalau kenaikan penjualan kok tidak bisa menaikkan laba bersih, berarti yang diuntungkan itu bukan pemilik saham. Bisa aja yang diuntungkan itu bagian lain. Contoh tadi bagian promosi, penjualan atau dan yang lain, atau juga kenaikan penjualan yang tinggi itu malah hanya menguntungkan bank sebagai pemberi pinjaman. Kita contohkan Auto 2012. Ini total pendapatannya 1 triliun. Turun daripada tahun sebelumnya, tahun 2011. Java, contohnya adalah bahwa pendapatannya turun juga, maka laba per lembar sahamnya juga ikut turun. Nah, contoh lain adalah ini Kino 2019. Kino 2019 di 2017, 2018 mengalami kenaikan meskipun tidak naik tinggi ya. Lalu di 2019 kok ada kenaikan luar biasa tinggi, ini ada apa? Ini perlu dicek lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Mari kita cek. Setelah dicek ternyata Kino mendapatkan keuntungan pembelian dengan diskon. Maka kalau pengen menghitung laba per lembar saham secara lebih objektif, maka ini keuntungan pembelian dengan diskon itu harus dikeluarkan dulu dari perhitungan. Nanti Anda bisa mendapatkan perhitungan yang lebih real gitu. Nah, laba naik, contoh seperti ini ya, laba naik itu belum tentu bagus apabila ternyata laba naik ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah lembar saham yang beredar. Sebaliknya, laba tetap tidak langsung bisa dianggap buruk bila jumlah saham yang beredar menurun atau
lebih kecil. Nah, poin penting dalam laba rugi adalah yang pertama, gross margin. Nah, gross margin, carilah perusahaan dengan gross margin yang tinggi. Gross margin tinggi itu sebisa mungkin rutin di atas 30%. Yang kedua, biaya operasi. Carilah perusahaan yang biaya operasinya rendah dibanding dengan gross profit marginnya, atau kenaikan biaya operasi, persentase biaya operasi di bawah kenaikan gross profit marginnya. Yang ketiga, biaya bunga dan biaya lain terkait dengan hutang. Jadi umpamanya biaya bunganya itu rendah dibanding dengan labanya, nah ini berarti perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bagus. Karena apa? Karena hutang tidak mempengaruhi kinerja dari perusahaannya. Yang keempat adalah laba bersih dan EPS. Laba bersih tadi saya jelaskan di atas bahwa bolehlah penjualan itu naik, tapi laba bersih harus ikut naik. Akan sangat lucu apabila Anda menemukan perusahaan yang penjualannya naik, tapi laba bersihnya stagnan atau turun. Nah, ini menjadi sinyal bahwa perusahaan itu bukan perusahaan yang bagus, gitu, karena dia tidak bisa mengelola pendapatannya. Gitu. Dan EPS adalah mudahnya adalah keuntungan per lembar saham. Jadi semakin tinggi EPS, maka semakin bagus perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Tadi contoh perusahaan-perusahaan yang saya contohkan tadi bukan area saya untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual sahamnya, tapi itu hanya sekedar contoh dalam materi saya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya dalam bedah laporan keuangan. Terima kasih.